Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas dinamika iman, perjalanan iman dari Bapak orang beriman. Ya, Bapak orang beriman adalah Abraham. Di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, khususnya di dalam Perjanjian Baru, tidak ada sosok Perjanjian Lama yang lebih sering disebut selain Musa, pasti Abraham. Jadi kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita buka, maka kita akan menemukan nama Musa di situ sering disebut dan kemudian nama Abraham. Ya. Kenapa nama Abraham ini seringkali disebut? Karena dia menjadi sebuah awal dari terpanggilnya satu bangsa. Catatan di Alkitab menyebutkan bahwa Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Sahabat berarti orang yang dekat dengan Allah. Yakobus pasal 2 memberikan sebutan itu untuk sosok Abraham. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjadi sahabat Allah. Salah satu buktinya kita juga bisa dapati dalam kisah Abraham itu bagaimana dia berdoa syafaat seperti tawar-menawar dengan Allah terkait hukuman yang akan dijatuhkan pada Sodom dan Gomora, ya. Jadi ada tawar-menawar di situ, seolah-olah ada sebuah gambaran kedekatan antara Allah dan Abraham, sehingga Allah mengajak dialog umatnya yang bernama Abraham ini. Dia disebut sebagai sahabat Allah, orang yang dekat dengan Allah. Galatia pasal yang ketiga juga menyebut bahwa orang percaya, Anda dan saya ini, disebut sebagai anak-anak Abraham. Tentu bukan anak di dalam arti jasmania, kita paham itu semua, tetapi disebut anak karena kita punya korelasi. Korelasinya adalah korelasi iman. Abraham mengawali terpanggilnya sebuah bangsa yang besar, dan kemudian dari bangsa itu kemudian Kristus lahir dan kita percaya kepada Kristus yang adalah keturunan dari orang Israel itu. Kita ada kaitan iman dengan orang yang bernama Abraham. Nah, pada malam hari ini saya ingin membagi dalam dua bagian percakapan besar, ya. Belajar dari pengalaman Abraham tentang apa yang menjadi musuh iman. Apa yang menjadi dari musuh iman, dan sisi yang lain apa yang menjadi sahabat dari iman. Jadi kalau orang beriman, kalau orang percaya kepada Kristus, maka iman itu bukan hanya menyelamatkan dia dari hukuman yang kekal dan memastikan tempatnya di dalam kekekalan, tetapi iman yang sama itu kan menopang perjalanan kehidupan sehari-hari. Dan iman itu tidak selalu stabil atau lurus, sifatnya fluktuatif, naik turun. Nah, iman itu tidak pernah hadir di ruang yang steril. Mari kita belajar apa saja yang menjadi musuh-musuh iman itu. Nanti pada bagian yang kedua adalah soal apa saja yang menjadi sahabat dari iman itu. Nah, musuh iman yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam pelayanan dan perjalanan iman Abraham adalah apa yang disebutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ketika bagian-bagian ini disebutkan, Bapak Ibu bisa mendengarkan saya, atau kalau punya Alkitab mau membukanya silahkan. Kita akan membahas yang pertama, musuh dari iman dulu. Kejadian 12 ayat 10 mengatakan kalimat seperti ini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik oleh mereka, sebab engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh mereka karena engkau. Jadi ada di dalam perjalanannya setelah Tuhan memanggilnya, setelah Tuhan menyatakan diri kepadanya, tidak selalu Abraham itu bisa memegang teguh iman keyakinannya bahwa Tuhan itu menolong. Ada saat di mana setidaknya tercatat 2 kali Abraham itu meminta istrinya berbohong, termasuk dirinya berbohong. Karena apa? Karena musuh iman yang pertama ini. Musuh iman yang pertama adalah rasa takut.
Rasa takut atau rasa cemas itu membuat Abraham berbohong setidaknya 2 kali. Istrinya diakuinya sebagai adik agar dia tidak mendapatkan ancaman bahaya. Peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini berulang dalam Kejadian pasal yang ke-20. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, nampaknya ini menjadi pergumulan Abraham. Ya, karena dia berkata, misalnya di Kejadian pasal yang ke-20 terkait Abraham dan Abimelek, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Jadi Abraham yang berbohong nih mengatakan dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar itu menyuruh mengambil Sarah. Jadi karena dia berkata ini saudaraku, Sarah yang begitu menarik secara fisik itu kemudian diambil oleh Abimelek Raja Gerar itu. Tetapi pada waktu malam hari datanglah Allah dalam Abimelek ke dalam suatu mimpi yang berkata kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Nah ini bukan salahnya Abimelek Raja Gerar itu kan. Dia kan tidak tahu bahwa Sarah sudah bersuami. Yang berbohong adalah Abram, bapak orang beriman ini. Karena takut, karena cemas, maka dia berbohong. Sarah yang adalah istrinya diakui sebagai anaknya, sebagai saudaranya. 2 peristiwa di mana Sarah diakui sebagai saudaranya. Kejadian 12 dan Kejadian 20. Nah, apakah Kejadian 12 dan Kejadian 20 yang tentu berjarak dalam tahun itu tidak mengajar sesuatu tentang Abraham? Kepada Abraham tentang pentingnya beriman? Saya yakin sudah. Tetapi itulah yang namanya ketakutan. Ketika orang ketakutan nyawanya terancam, maka dia akan meraih apa saja dan apa saja yang dia bisa pegang untuk menyelamatkan dirinya, termasuk kebohongan, dia akan pegang. Jadi berbohonglah, berdustalah Abram karena ketakutannya itu. Dan kita bisa belajar inilah musuh pertama dari iman, rasa takut. Dan kalau orang sudah merasa takut, orang bisa melakukan apa saja, termasuk berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Nah, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita, kapan kita bergumul serius dengan iman kita karena rasa takut? Kapan kita bahkan mengabaikan iman kita karena kita merasa takut? Takut tidak bisa hidup, takut tidak mendapat pasangan, takut tidak mendapat rezeki, takut tidak sembuh. Lalu ketakutan-ketakutan itu menjadi kekuatan yang besar dan kemudian ketakutan itu memusuhi, menyingkirkan bahkan iman kita. Kita barangkali sudah cukup sering mendengar cerita orang yang karena digerakkan oleh ketakutannya kemudian meninggalkan imannya, bukan? Atau kalau nggak meninggalkan seterusnya, ya meninggalkan sementara saja gitu ya. Kadang-kadang saya harus berhadapan dengan kasus-kasus di mana orang itu ingin kembali kepada imannya gitu ya. Suatu kali saya dipanggil oleh seseorang yang berkeyakinan berbeda. Dia memanggil saya karena dia tidak tahan melihat penderitaan istrinya. Bukan hanya penderitaan dalam arti fisik, tapi penderitaan dalam arti jiwanya. Nah, sang istri ini dalam kondisi sakit yang cukup parah, meminta izin kepada suaminya untuk kembali ke agama Kristen. Jadi ringkas cerita, dulu waktu mereka menikah, sang istri ini meninggalkan keyakinan Kristianinya, memeluk agama yang berbeda. Nah, waktu saya bertemu dengan si ibu atas izin suaminya yang juga nampaknya cukup besar hati itu, sehingga suaminya memanggil saya bertanya kepada sang istri, mengapa puluhan tahun yang lalu ketika ibu menikah, ibu melepaskan keyakinan ibu dan menikah mengikuti agama suami. Lalu ia menjawab, saya takut waktu itu Pak, saya takut saya tidak mendapatkan pasangan, orang ini begitu baik, maka saya berpikir nggak apa-apa, hanya untuk pernikahan saya meninggalkan keyakinan saya. Daripada tidak jadi, apa kata orang.
Maka kemudian dia mengikuti keyakinan suaminya dan itu berjalan puluhan tahun sampai kemudian sakit penyakit pergumulan itu sepertinya mengetuk hati nuraninya. Sehingga kemudian dia meminta izin kepada suaminya dan suaminya cukup berbesar hati untuk kemudian memanggilkan saya sebagai pendeta dan dengan izin suaminya sang istri yang sakit itu kembali memeluk Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berkata kepada suaminya, Anda sudah memanggil saya ke sini, apakah kalau istri Anda kembali pada keyakinan yang lama, Anda tidak keberatan? Dan sang suaminya menjawab, apapun Pak, yang penting istri saya bahagia di akhir kehidupannya. Kalau kembali pada keyakinannya yang awal membuat dia bahagia di akhir hidupnya, maka biarkanlah ia melakukan itu. Jadi saudara-saudara, kadang ketakutan itu menyebabkan seseorang menyingkirkan sementara imannya atau menyingkirkan untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi Tuhan yang empunya anak-anaknya itu tidak pernah melepaskan anak-anaknya dari tangannya, bukan? Di kisah itu tadi menjelang akhir kehidupannya si ibu kembali kepada Tuhan, mengakui segala salah dan dosanya. Saya mendoakannya. Dan beberapa minggu kemudian si ibu berpulang. Saya mengunjungi kembali sang laki-laki ini yang ditinggalkan oleh istrinya. Lalu sang laki-laki mengatakan kalimat seperti ini. Tidak pernah Pak saya melihat istri saya sebahagia itu di akhir kehidupannya. Terima kasih telah membawanya kembali pada keyakinannya yang lama dan itu membuat bahagia hidupnya di akhir hidupnya. Wow, sebenarnya sejujurnya saya ingin mengatakan ini pria yang sangat baik saudara-saudara ya. Walaupun mempunyai keyakinan yang berbeda, dia melihat kerinduan istrinya yang paling dalam, dia mengizinkan istrinya kembali kepada kekristenan. Dia bahkan sendiri yang mengundang saya, karena dia pernah mendengar nama saya lewat radio. Ya, itulah musuh iman yang pertama. Rasa takut, rasa cemas yang menyebabkan seseorang menyingkirkan, membuang imannya, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas hidup anaknya. Dia bekerja di dalam penderitaan itu, dia bekerja bahkan di dalam hati suami yang berbeda keyakinan, sehingga si ibu boleh kembali mendengarkan Injil dan hidupnya dipulihkan. Musuh iman yang kedua, saudara-saudara, adalah apa yang kita dapatkan di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal 16, Bapak, Ibu, dan Saudara bercerita tentang Abraham yang sudah mendapatkan janji Allah. Jadi Abraham itu dipanggil untuk keluar dari tanah kelahirannya kurang lebih umur 75 tahun. Dia sudah mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. 75 sampai 85 tahun, selama 10 tahun dia menunggu. Ternyata janji itu tidak terpenuhi. 10 tahun loh saudara-saudara, cukup lama. Kalau anak Anda sekolah dasar 6 tahun, tambah 3 tahun, SMP itu 9 tahun. Dan di dalam durasi 10 tahun itulah nggak punya anak, maka kemudian istrinya berkata kayak begini. Adapun Sarah istri Abraham itu Kejadian 16 tidak mempunyai anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi istrinya yang kurang lebih setelah 10 tahun merasa janji itu tidak tergenapi, tidak mungkin tergenapi oleh dirinya. Maka yang ia lakukan adalah dia menyuruh Abraham menghampiri Hagar dan kemudian mereka punya anak yang namanya Ismail. Setelah 10 tahun menanti janji Tuhan yang tidak menjadi kenyataan. Dan kita tahu saudara-saudara akhirnya ada konflik antara Hagar dan Sarai itu kan. Antara dua anak ini bukan. Nah itulah sebabnya saudara-saudara
kalau kita boleh konklusikan perjalanan iman Abraham, bapak orang percaya itu, dia berhadapan dengan musuh yang pertama kita sudah belajar namanya ketakutan. Ketakutan yang menyebabkan ia berbohong. Tapi di dalamnya pun ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, musuh orang beriman adalah rasa tidak sabar, rasa tidak berdaya, rasa mustahillah ini terjadilah. Saya rasa saudara-saudara, mari kita berempati dengan pengalaman Abram dan istrinya. Kalau Anda mendapatkan janji, Anda menunggu janji itu digenapi kan? Berapa lama Anda tahan mendengarkan janji itu, menunggu janji itu mewujud menjadi kenyataan? 10 tahun nunggu loh saudara-saudara. Sudah cukup lama kan 10 tahun itu kan? Namun inilah yang berada dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Tuhan meminta Abram untuk menanti lebih lama, tetapi dia tidak mau menanti lebih lama. Dia dipanggil pada umur 75, punya anak dari Hagar, Ismail namanya, umur 85. Pada umur 99 tahun, Tuhan memperbaharui janjinya. Dan pada umur 100 tahun baru punya anak, kurang lebih. Jadi ada 25 tahun menanti janji Tuhan. 10 tahun pertama karena nggak sabar, kemudian mencoba dengan jalannya sendiri, dan menghasilkan Ismail dan juga kemudian konflik antara 2 perempuan dan 2 keturunan. Dan kemudian setelah menunggu kurang lebih 15 tahun kemudian baru punya anak yang namanya Ishak itu. Nah saudara-saudara, kita mengerti sekarang bahwa kadang-kadang ketidaksabaran kita menyebabkan kita mengambil jalan di luar iman, kita mengambil jalan kita sendiri ya. Intinya kita itu karena nggak sabar menanti jalan Tuhan, kita ngambil shortcut, kita ngambil jalan pendek. Nah mungkin lewat shortcut atau jalan pendek itu kita dapatkan apa yang kita mau. Tetapi selalu harus ada harga yang dibayar untuk sebuah shortcut atau jarak pendek yang kita ambil itu. Nah saya jadi teringat nih pada beberapa kesaksian yang saya dengarkan di ruang konseling maupun dalam percakapan dengan banyak orang. Banyak orang yang setelah mendapatkan apa yang dia mau lewat jalan pendek kemudian menyesal. Aduh Pak WP, saya kok nggak sabar dengan waktu Tuhan ya. Saya kok nggak sabar dengan janji Tuhan ya. Kalau saya sabar dengan waktu Tuhan, dengan janji Tuhan, kan nggak kayak gini hasilnya. Gara-gara saya nggak sabar, saya mengambil jalan saya sendiri, saya dapat yang saya mau, tapi saya kehilangan damai sejahtera saya. Nah seringkali orang-orang menceritakan ini, saudara-saudara, justru setelah dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Tetapi dengan caranya sendiri, cara yang berada di luar kehendak Tuhan. Dapat apa yang dia mau, tetapi nyesel. Nyesel karena kehilangan damai sejahtera. Kembali Roh Kudus itu menyadarkan ia bahwa ia sudah mendapatkan sesuatu, bukan dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri. Saudara, Abram, bapak orang beriman, atau Abram itu artinya bapak yang tinggi, yang luar biasa. Abraham itu bapak dari begitu banyak keturunan, pernah berhadapan dengan 2 musuh iman ini. Musuh iman yang pertama adalah ketakutan, dan musuh iman yang kedua adalah ketidaksabaran. Tetapi kita masuk ke paruh yang kedua. Abraham itu juga dipuji, Abraham itu juga disebutkan di dalam Alkitab, karena 2 kualitas yang baik yang juga dia miliki, saudara-saudara. Kualitas baik yang pertama, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, saudara-saudara, ayat 1-3. Saya bacakan bagi kita tentang kualitas iman yang baik yang dimiliki Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi janjinya. Lalu ayat yang keempat dari pasal yang ke-12 ditulis, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, pernahkah Anda pergi impromptu tanpa tujuan, blusukan gitu kayak Pak Presiden gitu ya. Untuk 1-2 jam mungkin bisa, untuk 1-2 hari mungkin bisa.
Seorang teman pernah bercerita, saking gabutnya, maka dia kemudian pergi ke stasiun, saudara-saudara, waktu itu belum pandemi, beli tiket ke Jogja, makan gudeg, kemudian jalan-jalan, lalu pulang ke Surabaya. Impromptu, pokoknya tanpa tujuan, kereta apa yang bisa beli, mereka beli tiketnya, kemudian jalan gitu aja. Seorang teman yang lain pernah dalam ketidakjelasannya dia mau melakukan apa, bahasa anak mudanya gabut ya, pergi ke terminal bus itu, dan bus pertama yang menawarinya dia naik, dia sampai Madura, tempat tertentu, makan, dan kemudian balik ke Surabaya. Kita masih bisa maklum kalau orang gabut, nggak tahu apa yang dia lakukan, melakukan itu. Tetapi bayangkan nggak saudara-saudara ya, seandainya Anda pindah bersama keluarga, harta Anda jual, Anda packaging, kemudian tetangga Anda bertanya gini, Pak, Bu, Bapak ini mau pergi kemana sih? Wah, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Saya pokoknya disuruh Tuhan saya pergi ke tempat yang dia akan tunjukkan. Dia akan tunjukkan, tapi belum sekarang. Mungkin sebagai tetangga yang baik Anda akan berkata, tunggu Pak, sampai Tuhan itu yang Anda yakini menunjukkan kemana, baru kemudian berjalan. Tetapi Abraham, bapak orang beriman itu tidak begitu. Cukup dengan panggilan Tuhan, cukup dengan janji Tuhan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dia pergi. Ya untung sih dia nggak harus ngurus surat pindah ya. Kalau harus ngurus surat pindah kayak sekarang, coba tujuannya pindah kemana Pak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nunggu Tuhan bicara. Bapak sehat ah? Inilah kualitas hidup yang baik dari Abraham. Inilah kualitas hidup yang menjadi sahabat dari iman. Yaitu apa? Yaitu keberanian untuk mengambil langkah. Keberanian untuk bertindak. Itu adalah hal yang luar biasa yang patut diapresiasi dari orang bernama Abraham. Tuhan memanggilnya pergi dan kemudian dia pergi begitu saja. Tanpa dia tahu Tuhan memanggilnya akan menunjukkan kemana, pokoknya dia jalan dulu. Keberanian dan kecepatan untuk melangkah. Hal yang kedua yang positif di dalam diri Abraham selain keberaniannya untuk melangkah adalah apa yang kita dapati di dalam Kejadian pasal 22, saudara-saudara. Kejadian pasal 22 itu bagian yang pasti kita ingat, saudara-saudara. Judulnya menurut LAI, kepercayaan Abraham diuji. Jadi ini sudah Abraham di usia yang udah 100 lebih tadi ya, setelah dia punya anaknya yang bernama Ishak itu. Ya, Alkitab menuliskan begini, saudara-saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, disebut namanya Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini anak yang sudah ditunggu kurang lebih 25 tahun loh saudara-saudara, 20 tahun lebih loh. Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham itu duduk merenung. Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham itu berdiskusi dengan tetangganya, berdiskusi dengan kiri kanannya, berdiskusi dengan anggota keluarganya yang lain. Tidak, saudara-saudara. Alkitab mencatat setelah mendengar perintah itu, ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dan pada hari ketika perjalanan sudah nyampe, dia melayangkan pandangan ke situ. Abram ini, saudara-saudara, adalah orang yang ketaatannya itu kontan. Langsung. Gak pakai tunda, gak pakai mikir yang kelamaan. Kalau Tuhan minta, just do it. Lakukan saja. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengatakan kita ini punya iman, maka pertanyaannya adalah ketika Tuhan berbicara, ketika sabda Tuhan berbicara, meminta kita melakukan sesuatu, kita punya kepercayaan, keberanian untuk melangkah enggak? Segera melangkah enggak?
Atau kemudian kita ketakutan, kita mikirnya banyak, jadi nggak jadi melangkah? Apakah kita punya penyerahan diri dan juga kepercayaan total kepada Tuhan untuk kemudian berani melangkah? Kontan, disuruh mempersembahkan anaknya besok pagi-pagi benar, nggak nunggu siang, nggak mikir lagi, semuanya dipersiapkan dan dia ingin mempersembahkan anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, nampaknya saudara-saudara di dalam Alkitab, orang-orang yang percaya benar kepada Tuhan, yang punya iman itu, saudara-saudara, memang punya sisi-sisi lemah tertentu. Abraham kadang didorong oleh ketakutannya, kadang dia digerakkan oleh rasa tidak berdayanya, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang spontan di dalam merespons kehendak Tuhan, berani berkorban, berani melangkah dulu, dan ini menjadi suatu kualitas yang menunjukkan iman mereka. Nah, adil ya kita melihat Abraham dari dua kacamata. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Yang kita bisa pelajari dari pengalamannya Abraham, iman itu punya dua musuh. Musuh yang pertama namanya ketakutan, yang mengakibatkan orang mengambil jalannya sendiri. Musuh yang kedua namanya rasa tidak berdaya, tidak sabar, yang kemudian menyebabkan orang mengambil jalannya sendiri. Tetapi saudara, orang yang sungguh-sungguh beriman juga akan mewujudkan iman itu di dalam satu, keberanian melangkah, yang kedua penyerahan diri yang total, ketaatan yang kontan, nggak pakai cicilan pada kehendak Tuhan. Dan demikianlah hidup Abraham, saudara-saudara, yang kemudian kita kenal sebagai bapa orang beriman. Dia tidak sempurna, perjalanannya imannya naik terus, namun anugerah Tuhan memelihara kehidupannya. Catatan akhir saudara-saudara sebelum saya menjawab pertanyaan yang mungkin masuk. Terkait dengan pengalaman Abraham itu ada sebuah janji yang spesifik untuk Abraham. Yaitu bahwa dia akan mendapatkan keturunan, dia akan menjadi berkat dan yang lainnya. Itu jelas spesifik untuk hidup Abraham, tidak bisa diduplikasi untuk hidup kita. Tetapi saudara-saudara, dari pengalaman Abraham itu kita menjadi belajar apa arti beriman. Kita jadi mengerti bahwa musuh iman itu ternyata ketakutan, ketidakberdayaan, baru mengambil jalan sendiri. Kita jadi ngerti kalau mau beriman itu berarti kita mesti taat yang kontan, kita mesti berani melangkah. Dan catatan yang kedua, saudara-saudara, sebelum saya menjawab pertanyaan yang masuk adalah iman yang kita miliki sekarang adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, memberikan kepastian akan kehidupan kekekalan yang dimulai sekarang sampai yang akan datang. Tetapi iman yang kita miliki ini juga harus menjadi iman yang kita perjuangkan sampai pada akhirnya. Bukankah orang yang sungguh-sungguh percaya adalah orang yang terus berjuang sampai titik akhir? Nah, pada saat titik akhir, pada saat kematian menjemputlah, itulah yang memberi indikasi apakah kita sungguh dengan keyakinan yang kita pegang atau bukan. Mari saudara, jika ada pertanyaan, silahkan saudara meninggalkannya di kolom komen, supaya saya bisa memberikan jawaban bagi Anda. Anda juga bisa membaca kisah perjalanan hidup Abraham, saudara-saudara, mulai dari Kejadian pasal yang ke-12 ya. Jadi kalau kita berjalan mengikuti tokoh tertentu, kisah Abraham itu misalnya, kita mulai dari Kejadian pasal yang ke-12, saudara-saudara. Soal panggilan itu, bagaimana Abraham memenuhi panggilan itu, perjalanannya dicatat di dalam kitab Kejadian, sampai kemudian kita mendapatkan kisah tentang istri Abraham, Sarah yang mati dikubur pada Kejadian pasal yang ke-23. Menarik saudara-saudara kalau memperhatikan dinamika hidup tokoh-tokoh perjanjian lama itu. Nah, saya cek dulu ya saudara-saudara, apakah ada pertanyaan yang masuk? Saya cek juga di WA karena seringkali ada yang meninggalkan pesan di WA, saudara-saudara.
Ini ada pertanyaan menarik saudara di WA. Pertanyaannya gini. Kurang lebih ya saudara, saya bahasakan ulang supaya Anda nggak menerka-nerka siapa yang bertanya ya. Pak, apakah janji Abraham itu supaya mendapatkan berkat juga berlaku bagi kita di masa kini? Kadang-kadang suka saudara orang itu kalau ngelihat hidupnya Abraham, kepikirannya cuma janji dapat berkatnya. Kasarannya ngomong, wah Tuhan memanggil Abram, Abram itu jadi kaya karena Tuhan memanggilnya. Nah terus kemudian seperti pertanyaan yang masuk di WA itu, apakah janji Abram untuk mendapatkan berkat itu juga berlaku untuk kita? Alias ada semacam keinginan juga untuk mengalami dan menjadi kaya gitu ya. Tapi perhatikan dulu janji Tuhan kepada Abram itu janji apa sih? Ya, saya bacakan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya sudah membahasnya tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi akan diberkati, yang belum punya anak akan jadi bangsa yang besar. Tapi perhatikan kalimat ini, dan engkau akan... Alkitab tidak mencatat engkau akan mendapat berkat yang besar. Dia sudah mengatakan akan menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau sehingga namamu masyhur. Tetapi Alkitab mencatat Kejadian 12 ayat yang kedua, engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat itu berarti menjadi saluran berkat Tuhan. Yang tergambar di ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi Abraham menjadi saluran berkatnya Tuhan, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Abraham akan menjadi saluran amarah atau murka Tuhan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi panggilan Abraham itu bukan panggilan untuk mengumpulkan berkat. Panggilan yang diterima Abraham justru sebaliknya adalah panggilan untuk menyalurkan berkat. Kalau saya gambarkan sederhana, Abraham itu bukan tandon air gitu loh. Barangkali ini asumsi yang ada di balik pertanyaan di WA tadi ya. Mengapa saya tidak mengalami janji Tuhan seperti Abraham? Jadi dipikirnya Abraham itu tandon gitu ya, tandon berkat Tuhan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, Abraham itu bukan tandon, Abraham itu selang, penyalur air, penyalur berkatnya Tuhan. Jadi kalau kita merindukan berkat Abraham, kita rindu dipakai Tuhan seperti Abraham menjadi saluran berkat, bukan tandon berkat. Ya kadang-kadang dari Abraham ini cuma dicuplik bahwa dia kaya dan dia diberkati Tuhan. Maka orang Kristen harus mengalami kayak gitu. Kita nggak membaca Alkitab dengan teliti. Kalau kita mendapati teliti, Abraham itu dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Menjadi selang berkat. Seperti selang air. Abraham tidak dipanggil untuk menjadi tandon air berkat. Dan kalau kita selidiki dalam kehidupan Abraham, kita tahu kan dia itu dipanggil keluar dari mana sih? Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ya. Terah ayah Abraham itu hidup di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kota yang maju waktu itu di tepi sungai Efrat. Pada waktu itu kan kota yang maju selalu di tepi sungai atau di tepi laut, tempat perdagangan. Dibawa ke tempat yang belum dia kenal. Berarti sudah ada pengorbanan tertentu. Pengorbanan ini bukan supaya diberkati materi lebih banyak, bukan, tetapi diberkati untuk menjadi saluran berkat. Oke, ada pertanyaan menarik di sini. Ketidaksabaran Sarah menjadikan ketidaksabaran Sarah dan Abraham juga ya, Bu Yani. Bukan hanya Sarah yang patut dipersalahkan, Abrahamnya yang mau. Menjadikan adanya keturunan Ismail, apakah ini sebenarnya juga rencana Tuhan? Nah, begini, pertanyaan yang sangat menarik. Tuhan itu kan berelasi dengan manusia yang nggak selalu bisa mengeksekusi kehendaknya dengan sempurna. Ketika manusia tidak bisa mengeksekusi dengan kehendaknya dengan sempurna, manusia ini mengambil jalan di luar dari kehendak Tuhan.
Tetapi Tuhan kan tidak kemudian muncul dari surga dan mengatakan, tidak, jangan gitu kan. Dia memberikan ruang bagi manusia bebas untuk meresponi panggilannya. Jadi ketika manusia gagal atau tidak meresponi panggilan Allah seperti seharusnya, maka kalau saya pakai bahasa manusia, boleh nggak kita mengatakan bahwa Tuhan ingin berkata, ini bukan kehendakku. Ya betul, ini bukan kehendakku. Ini lahir dari pilihan bebas manusia. Tetapi toh namanya pilihan bebas manusia itu tidak membuat Tuhan kemudian kaget dan tidak berdaya. Waduh, kok Abraham kayak gini? Loh, kok Sarah kayak begini ya? Dia kan maha tahu. Dan di dalam kemahatauannya, dia juga memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk memilih. Ketika manusia keluar dari jalan Tuhan, mengambil jalannya sendiri, maka ini bukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan untuk terjadi. Mengapa Tuhan izinkan untuk terjadi? Karena Tuhan berurusan dengan manusia yang punya wilayah kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah, bukan ketika manusia keluar dari kehendaknya, ketika manusia keluar dari rencananya. Dia tidak pernah kaget, dia tidak pernah menyerah dengan pilihan manusia yang di luar dari kehendaknya itu kan. Bahkan ketika manusia memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri, Tuhan itu bekerja di dalamnya, mengubahkan jalan yang diambil manusia itu, terus bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi umatnya. Tuhan juga sayang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kepada Hagar. Ya, bahkan ketika Hagar itu kemudian menindas Sarah, nah ini pelajarannya ya, ketika kita keluar dari kehendak Tuhan selalu ada konsekuensinya. Ini Sarah yang mempromosikan Hagar supaya Abram tidur dengan Hagar. Kemudian Abram tidur dengan Hagar, punya anak. Harga dirinya Hagar naik. Kemudian dia mencemooh atau berkonflik dengan Sarah. Terus diusir oleh Sarah. Abraham diam aja, tidak merespons banyak kan di dalam catatan Alkitab. Tapi bahkan ketika Sarah ingin mati, dia dijumpai malaikat Tuhan kan. Jadi juga ada belas kasihan Tuhan bagi Hagar dan Ismail ini. Malah kemudian di dalam salah satu bagian, malaikat Tuhan itu berkata kepada Hagar, hamba Sarah itu, Kejadian 16 ayat 8, katanya, Hagar hamba Sarah, dari manakah datangmu dan dari manakah engkau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah, nyonyaku. Kata Tuhan, kembalilah kepadanya dan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Tapi diberi janji penghiburan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Pada waktu masih mengandung itu, sudah diberi janji penghiburan itu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Dan diberi gambaran perilaku anaknya bagaimana. Jadi ketika manusia buat kesalahan, melahirkan masalah, Tuhan itu tidak lepas tangan. Di dalam anugerahnya, Tuhan bekerja di dalam situasi yang terburuk yang manusia alami untuk menghasilkan yang terbaik. Bahkan kepada Hagar, ketika dia mengandung anaknya Ismail, dia diberi janji pemeliharaan Tuhan. Sehingga Hagar berkata, Kejadian 16 ayat 13, engkaulah El Roi, Elohim Ra'a, Allah yang melihat terlebih dahulu. Ya, ada ketidaktaatan manusia, tetapi bahkan di dalam ketidaktaatan itu, Tuhan terus bekerja di dalamnya. Tuhan terus bekerja di dalamnya dan mengubah situasi yang tidak baik itu menjadi sebuah kebaikan. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan yang tidak menyerah dengan manusia yang selalu mengambil jalannya sendiri. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Semoga menolong
untuk memahami apa yang terjadi, bagaimana Allah terus bekerja bahkan di tengah ketidaktaatan manusia. Manusia lari dari rancangannya, Tuhan bekerja mendapatkan manusia kembali dan juga terus mengupayakan agar manusia hidup di dalam kehendaknya. Itu terkait dengan pertanyaan yang masuk terkait dengan apakah ini juga adalah janji atau rencana Tuhan. Apakah tidak ada reaksi sama sekali? Atau pertanyaan dari Sarah sebagai ibu Ishak. Maksudnya waktu mau ini ya Pak ya, pada waktu mau dipersembahkan ya. Pertanyaan dari Pak Andreas itu, pada waktu Ishak mau dipersembahkan itu kok Alkitab nggak mencatat sama sekali apa yang terjadi ya. Nah, ini Alkitab diem ini Pak. Tidak ada keterangan. Tetapi tindakan mempersembahkan korban adalah biasa dalam budaya Israel pada waktu itu. Jadi saya menduga, kata menduga mungkin lebih baik digunakan karena tidak ada data di dalam Alkitab yang mendengar suara Tuhan itu hanya Abraham. Dan ketika dia ingin mempersembahkan Ishak, Ishak kan diajak berserta Ishak anaknya. Dan 2 bujangnya disuruh bawa kayu. Maka sebenarnya itu adalah tindakan biasa untuk mempersembahkan korban. Cuman memang tidak jelas siapa yang akan dikorbankan atau apa. Dalam tradisi mereka ya biasanya domba yang akan dikorbankan. Menurut saya baru akan jelas ketika mereka sudah mendekati titik-titik menjelang pengorbanan itu. Sarah tidak diceritakan Alkitab ada reaksi, tetapi yang dicatat Alkitab ada reaksi adalah pada hari yang ketiga, kemudian Abraham berkata pada kedua bujangnya, tinggallah di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini perkataan ini menarik sekali. Terima kasih pertanyaannya Pak Andreas. Kejadian 22 ayat 5 itu mengatakan, setelah 3 hari perjalanan, maka Abram dan Ishak anaknya itu memisahkan diri dari 2 bujangnya dan berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Nah, ini bisa diartikan bahwa Abraham bohong ya, supaya nggak ribut. Maka dia akan bilang, saya dan anak ini akan kembali kepadamu. Tapi masalah seperti ini. Ada yang menafsirkan bagian ini sebagai keyakinan iman dari Abraham bahwa Allah yang memberinya anak tidak mungkin menuntut pengorbanannya. Dia sudah mengerti bahwa Allah itu hanya ingin mengujinya dan di atas sana nanti Tuhan nanti pasti akan memberi sesuatu untuk dipersembahkan sebagai korban. Sehingga dia berkata kepada 2 orang bujangnya, kami akan ke sana dan kami akan kembali. Kalau dia benar-benar akan mempersembahkan anaknya dan dia tidak bohong kan dia akan ngomong begini. Kami akan ke sana mempersembahkan korbannya anaknya dia tahu. Lalu dia berkata, saya akan kembali. Tapi kalau dia ngomong seperti ini, 2 bujangnya mungkin bertanya ya. Terus anaknya diapain Pak? Jadi pada bagian ini kita bisa baca dengan 2 cara. Yang pertama, apakah Abraham menghindarkan pertanyaan lebih lanjut sehingga dengan mengatakan kami akan ke sana dan kami akan kembali, supaya nggak ribut. Atau Abraham yakin bahwa di sana nanti akan ada korban pengganti yang Tuhan sediakan dan bahwa ini hanyalah sebuah ujian. Kemudian pertanyaan yang muncul dari Ishak kan kayak begini gitu ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapak," sahut anak itu, "ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Berarti waktu mereka naik nggak bawa anak domba. Tetapi Abraham menyahutnya begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ayat ini konsisten dengan perkataan Abraham tadi. Kami akan pergi ke sana mempersembahkan korban dan kami akan kembali kepadamu.
Sekarang ketika anaknya bertanya, anaknya yang tercinta, Abraham mengatakan, nanti di sana Tuhan yang menyediakan anak domba. Nah, apakah Abraham lagi lemor? Atau apakah ini juga ungkapan keyakinan Abraham bahwa Abraham akan mendapati Allah menyediakan sesuatu anak domba di sana? Ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbahnya di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bayangin perasaan Ishak saat itu pasti kaget, tapi bapaknya pasti lebih kuat, anaknya diikat, diletakkannya di mezbah di atas kayu api, dia mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, lalu benar ada lembu jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab di situ sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan untuknya. Kita tidak tahu respon istrinya. Alkitab tidak bicara. Alkitab hanya bicara bahwa Abraham mengajak anaknya yang tercinta, 2 bujangnya. Setelah 3 hari perjalanan, 2 bujangnya ditinggalkan. Abraham berkata, kami, bukan aku, kami akan kembali kepadamu. Ketika anaknya bertanya, mana korbannya? Dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Dia begitu yakin bahwa Tuhan akan menyediakannya. Dia begitu percaya. Gak heran dia disebut Bapa orang beriman. Sekali lagi perintah ini khas, unik untuk Abraham ya. Jadi jangan kemudian kita, kalau di zaman sekarang tahu-tahu ada yang pergi mempersembahkan anaknya, hendak membunuh anaknya untuk Tuhan, ya udah pasti itu ada gangguan tertentu yang harus diperiksa. Ada pengalaman yang begitu unik bagi Abraham yang tidak berlaku bagi kita pada masa kini. Tetapi kita bisa belajar dari Abraham apa artinya beriman, bahwa ada 2 musuh iman, pertama ketakutan, kedua rasa tidak berdaya, rasa tidak sabar. Tetapi orang yang beriman akan bersahabat dengan 2 hal ini, yaitu dia berani melangkah, dia berani bertindak, dan penyerahan dirinya total. Dan kita tahu Bapak Ibu, bahwa kalau di atas sana, betul kemudian Tuhan menyediakan lembu jantan, dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh Abraham. Bagi kita di era perjanjian baru, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Abraham ditahan oleh Bapa di sorga dari mengorbankan anaknya. Tetapi Bapa di sorga merelakan anaknya. Bahkan mengutus anaknya untuk menjadi korban bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Kontras ya. Abraham dicegah mempersembahkan anaknya, tetapi Bapa di sorga mempersembahkan anaknya yang tunggal, Kristus, untuk menebus dosa kita. Betapa hal yang seharusnya kita sambut dengan penuh syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanpa terasa hampir 1 jam, saya akan akhiri dengan doa, dan sesudah itu tayangan ini tersedia di IGTV, di akun GKI Ngagel, juga akan tersedia di YouTube GKI Ngagel. Jadi saya akan akhiri supaya saya punya cukup waktu untuk merekam dan memindahkan tayangan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup Abraham yang tidak sempurna tetapi disempurnakan oleh anugerah-Mu. Terima kasih untuk hidup Abraham yang Engkau cegah untuk mengorbankan anaknya satu-satunya yang tercinta. Tetapi Engkau Bapa di surga, Engkau mengutus dan memberikan Kristus untuk menebus segala dosa dan salah kami. Terima kasih, dan biarlah kami setia dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Cek IGTV-nya, cek akun YouTube GKI Ngagel.
untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Ngagel. Tuhan memberkati kita, sampai